Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Uut. Dalam video kali ini saya didampingi Pak Dan. Halo. Ini saya membuat video kali ini menjawab pertanyaan tentang berternak kambing saya yang modal 1.900.000 dalam kurun waktu 2 tahun menjadi kurang lebih 50 ekor. Monggo yang mau ditanyakan Pak Dan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Dan. Kebetulan ini tadi barusan beli kambing dari kandangnya Kang Uut 3 ekor guys. Ya. Terus kebetulan saya juga pernah menonton videonya Kang Uut tentang modal 2 juta ya, modal 2 juta dalam kurun waktu 2 tahun jadi 50 ekor kambing. Itu bener enggak Kang Uut? Insya Allah saya tidak bohong, ini dengan real, dengan sesuai apa yang saya ceritakan dengan kehidupan saya. Ini pun juga perjalanan kehidupan saya Pak Dan. Oh, gini Pak Dan, ceritanya itu saya dulu itu kan mantan TKI. TKI dari mana Mas? Dari Malaysia saya Pak. Oh Malaysia ya. Saya pergi ke Malaysia tahun 2014, pulang 2018. Wah, lumayan dapat uang banyak ini. Alhamdulillah, memang kayak gitu Pak. Tujuannya ke sana itu cari modal saya. Nah, begitu pulang dari Malaysia, saya itu iseng-iseng mau bikin usaha. Ya, terus di bidang usaha lah. Terus pada akhirnya usaha saya gagal. Sudah uang habis, saya itu sudah mentok. Mau kerja apa saya itu? Bingung. Terus saya ingat lagi, saya punya pengalaman di tahun 2003. Pengalaman apa itu? Itu tentang perkambingan juga Pak. Perkambingan. Timbul saya ke situ. Terus kendalanya apa? Saya ini tanya sama istri, Bu, sampean punya tabungan kan kayak gitu saya bilang. Dia bilang, buat apa Pak? Gitu. Iya. Ya tak belikan kambing. Caranya mau ngarit kan kayak gitu toh Pak. Nah istilahnya dari situ istriku tak tanya gitu, ndak ada modal. Tidak punya simpenan. Gitu. Akhirnya kok esokan harinya itu dia ngasih uang saya. Dari mana itu? Lah ya itu makanya saya tanya, Bu, ini uang dari mana? Katanya utang dari mertua. Terus habis itu saya juga kepikiran malu Bang. Enggak ada duit, utang mertua. Ya udah utang saya Kebetulan saya belum jumpa jenengan, belum ketemu sama kenal. jenengan. Ya kalau supaya ketemu sama jenengan nggak 2 juta saya. Iya. Ambil aja banyak sekali saya. 5 juta. Jadi 100 ekor nanti kalau 5 Nah, juta. ya itu. Terus habis itu aku berpikir bikin kandang. Bikin kandang pun aku nyicil Bang. Pandan ya. Pandan itu dari 15.000 aku belikan ori satu, bambu satu. Nah, di situ saya rakit sendiri, semuanya saya sendiri. Terus rakitnya kandang itu sebelum dapat uang 1,9 juta itu apa sesudahnya? Itu dari mencicil bahan itu sebelum saya pinjam 1.900.000. Oh iya. Nah, jadi kandang daerah sendiri kan kayak gitu. Oke, terus awal mulai mencoba untuk bermain tentang kambing itu kapan itu? Kalau saya melangkah di dunia perkambingan pertengahan Agustus tahun 2019. Pertengahan Agustus 2019 guys ya. Catat, pertengahan Agustus 2019. Oke, terus itu saya mulai merintis beli kambing. Uang yang diberikan istri saya dari ngutang mertua itu tak belikan kambing 1 induk sama anak jantan 1 induk sama anak jantan 1. Itu beli di mana Mas? Itu beli di istilah penjual penjual ya. Penjual. Di penjual sebelah saya, tetangga saya itu namanya Pak Herli. Pak Herli. Bener ya? Alamatnya Dusun Celuak, Desa Gondol Suli. Oke.
Itu bisa ditanyakan ke sana. Itu kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Kambing si 2 ekor tadi tak rawat, tak kasih makan bekatul sama nasi. Itu awal mulanya. Memang teori saya 2003 dulu kayak gitu. Nah, hasil perkembangannya itu cukup lumayan. Kurun waktu 2 bulan, kurang lebih 3 bulan. Itu jadi uang 3.700.000. 3.700.000 berarti untung 1.800.000. Hampir 100% dari modal. 3 bulan dari modal 1,9 menjadi 3,7. Nah, itu awal mula saya. Terus habis itu tak belikan lagi dari 3.700 itu tak belikan lagi 2 ekor dara siapan kawin. Dara siapan kawin. Jenisnya Bligon. Itu dibelikan semua uangnya, Mas? Iya. Oh, belikan semua. Itu kalau nggak salah ada sisa 100.000 kalau nggak salah itu, Pak. Sisa 100.000 berarti 2 dara itu harganya 3,6 juta. Itu kebetulan di kandang sebelah punya Pak Ali saya ada pejantan. Nah, di situ saya teori di 2003 itu saya dulu dengan cara kawin paksa, kambing itu bisa beranak. Kambing itu bisa hamil. Nah, itu tak terapkan di peternakan saya. Dengan cara kawin paksa itu alhamdulillah aku menuai hasil, bisa hamil semua. Oh, jadi 2 dara itu kawin paksa bisa hamil. Itu kurang lebih saya pelihara 2 bulan. 2 bulan. Nah, begitu datang ke kandang saya kawinkan 2 bulan, ada perkembangan ini tanda-tanda hamil. Itu tak keluarkan lagi. Keluarkan maksudnya dijual? Tak jual lagi. Dijual. Tak jual lagi. Kan laku? Itu kalau nggak salah lakunya 57. 57. Berarti jangka 5 bulan, ya. Modal 1,9 jadi 5,7 juta. Oke, 5,7 juta dalam waktu 5 bulan. Dari 1.900.000 itu. Dari 5,7 juta itu tak belikan lagi induk sama anak jantan sama betina. 5,7 beli induk, anaknya 2 jantan dan sama betina. Betina itu seharga 28. Itu aku beli ke Tanggul Turus Besuki, Bapak Mudin kalau nggak salah. Pak Mudin Tanggul Turus Besuki. Masih ingat kalau mungkin? Lihat bener ya? Bener. Mungkin masih ingat dengan saya pergi sana sama itu istriku. harga semua 5,7 itu, Mas? Bukan, dari 2.800.000. Oh, 2.800.000. Tak belikan dari ke sana, terus dia nganter juga ke sini Mbah Mudin. Sisanya itu saya belikan lagi kalau nggak salah dara berapa ekor? 1 ekor. Itu masih 1 ekor, 1.800.000. 1.800.000. Nah, berarti itu sisa enggak? Ya masih ada sisa 2.800.000 sama 1.800.000 kan masih 46. Itu kan masih 4,6 berarti sisa 1,1 juta. Itu tak simpen dulu. Nah, di situ aku berpikir juga kemarin yang saya jual 2 dara itu yang laku berapa? 57. Ya, 57 itu tak jualnya secara online. Terus permintaan orang itu nyampainya di rumah, Mas. Barang itu taunya dia nyampe di rumah. Nah, aku berpikiran di situ, aku mengembangkan profesi ini sambil ngojek, guys. Sambil ngojek. Aku berdiri ngojek gimana maksudnya? Ngojek hewan, khusus hewan. Oh, ngojek hewan. Jadi antar kambing lah istilahnya. Nah, di situ aku merangkap juga, aku berdiri dengan nama Taksi Oren. Gojeknya Taksi Oren. Itu ada anggotanya enggak? Enggak, saya sendiri. Oh. Tak pikir punya anggota gitu. Nah, saya sendiri, Pak, itu. Nah, berbekal dari situ juga aku selain beternak, nyambi ngojek, siapa yang beli di kambing saya tak antar ke rumah di situ. Itu maksudnya ngojeknya setiap pembelian dari ojeknya kambingnya sampean atau dari orang lain minta bantuan ngantar juga? Kalau ada permintaan dari orang lain tak layani juga. Oh, berarti sering juga kayak gitu ya sistemnya. Antarnya luar kota juga. Luar kota mana aja? Mulai dari Tulungagung, Trenggalek sama Ponorogo, Magetan, Madiun saya di situ. Oke, Magetan, Ponorogo, Trenggalek. Kalau melihat Taksi Oren ini orangnya ya. Yang punya Taksi Oren ini, Mas.
Oke, gitu. terus setelah itu Mas? Dari induk 2.800.000 sama anaknya tadi itu cukup singkat Mas. Aku nggak bertahan lama itu. Itu kurun waktu kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu itu yang 2.800.000 itu jadi uang kalau nggak salah sekitar 37 juga. Wah, untungmu banyak berarti ya. Di situ memang lagi booming-boomingnya kambing. Iya. Di situ memang lagi booming-boomingnya kambing. Setelah itu Habis itu tak jual, itu yang beli siapa ya? Aku kok lupa ya. Orang dari sekitar Tulungagung juga kok belum ke situ. Jadi ada sisa 1.100.000, terus plus penjualan 2.800.000 menjadi 37, itu dikalkulasikan berapa? 48. Jadi 48 sisa sama penjualan akhir. Sisa penjualan akhir 48, saya masih punya darah satu. Itu yang sudah saya kawinkan juga kawin paksa. Itu sembari saya menunggu tanda-tanda hamil, itu yang 4.800.000 itu tak belikan lagi kalau nggak salah jantan satu dari Blitar. Apa jenis apa itu? Jenisnya itu Bligon PE kalau nggak salah. Bligon Kepala PE. merah. Kepala merah. Itu seharga kalau nggak salah 2.100.000 gitu. Berarti masih ada sisa 2.100.000 dari 48 jadi 27. Masih ada 27. Berarti di kandang saya ada 2 ekor jantan yang baru masuk sama darah kawinan. Darah yang sudah kawin tadi itu tidak selang lama kemudian saya keluarkan, saya jual. Itu dari modal 1.800.000 itu laku 2.700.000. 2.700.000. Berarti untungnya 900.000 ya. Kurang lebih 1,5 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berarti dari tadi 5 bulan, ini 1,5 bulan, 6 bulan setengah. 6 bulan setengah itu kalau nggak salah di global ada berapa tadi? 1 ekor kambing jantan kepala merah. Nah, terus uang sekitar 5.400.000. 5,4 ya. Nah, itu dari sisa pembelian yang 2,7 sama hasil penjualannya itu 2,7. Oke, setelah 6 bulan setengah lanjut. Nah, setelah 6 bulan setengah itu saya ketemu yang namanya Mas Gatot Triwahyudi. Mas Gatot Triwahyudi, rumahnya? Itu beralaman di Ngunut, lingkungan 9 kalau nggak salah. Lingkungan Mas 9, Gatot Ngunut ya. Nah, itu beli apa kamu? Itu saya ke situ itu mau cari dodotan Mas, tapi jenis PE. Jenis PE. Nah, saya pengen beralih ke PE. Saya pengen meningkatkan kualitas kambing saya itu ke PE. Oke. Nah, di situ ketemu sama Mas Gatot, pada akhirnya aku dikasih ilmu sedikit sama Mas Gatot. Ya kalau kamu mau terjun ke PE ya harus mengenal karakter PE. Dia pun juga membagi ilmu. Itu saran dia itu tak tampung. Memang. Nah, di situ aku beli kalau nggak salah jantan tuh 2 ekor. 2 ekor kalau nggak salah sekitar 4,7 juta. Itu masih umur 1 bulan lebih sedikit. Dia masih nyusu. Wow. Terus saya pelihara di rumah selang kurang lebih 2 minggu pandan itu. 2 minggu. Itu dapat untung 1.100.000 kalau nggak keliru. Berarti tadi pembelian 4,7 jadi 5,8 gitu. Itu jangka berapa minggu? Untung 1.100.000 itu 2 minggu. 2 minggu. Berarti 2 minggu tadi 6,5, berarti dianggap 7 bulan ya? Iya, 7 bulan mendapatkan 1 ekor kambing kepala merah. Iya. Uang 58 sama sisanya pembelian tadi 700, berarti 6,5. 6,5 sama kambing kepala merah. Itu masih di situ. Terus selanjutnya, tunggu. Dari tadi kok setiap pembelian itu keuntungannya kamu belikan kambing itu, terus anak istrimu itu kamu kasih makan apa? Itu pakai nasi toh Mas. Enggak, maksudnya kok enggak kamu nafkahi atau gimana, itu pelanggaran. Oke. Ini ceritanya kayak gini. Istri saya alhamdulillah juga kerja, dia juga penghasilan. Di suatu produk. Terus dia sendiri itu kalau tak kasih penghasilan, tak
istilah tak kasih tahu, Bu, ini perkembangannya uang segini. Dia nggak mau tahu, dia ceritanya kayak gini, wis ta Mas, kembangno, kalau jenengan bisa kembangkan, kembangkan, aku tak cari untuk makan. Nah di situ saya sendiri, bah, ya Allah, saya bersyukurlah di situ. Sampai berapa ini Mas? Jadi itu ceritanya. Jadi penghasilan saya ojek, sisa apa laba penjualan kambing itu memang tak puter ke kambing lagi. Memang saya rintis buat usaha di kambing. Ya, terus ojek itu kan juga butuh bensin atau gimana, itu terus gimana ngatur? Nah di situ penghasilan ojek pun juga saya putar uangnya itu di biaya transportasi, biaya ya kalau jenengan ke sini buat beli wedang. Wedangnya tadi belum tak kasih ya Mas yo. Bentar. Dari tadi loh saya ya aslinya batin. Sampai lupa, maaf. Tamu nggak disuguhi apa-apa ini gimana? Belum ada minumnya. Oke, di situ. Gimana ini ya? Dari penghasilan taksi online ya kayak gitu. Jadi saya gunakan untuk transportasi saya. Istilahnya kayak di situ. Oke, bentar. Ini tak bikinkan kopi dulu. Pak Dani wis ngelak iki. Ya kan. Oke guys, jadi sesuai dengan keterangan Kang U tadi ya, jangka waktu 7 bulan itu dari modal 1,9 itu menjadi uang 6.500.000 plus sama kambing kepala merah jantan, ya kan? Wah, monggo Pak Dan. Ya dinten-teni ket mang mas sampean ki lupa ya, lali. Wes duduk sini teruskan ya. Iya. Nah, terus selang dari 7 bulan itu langkah yang sampai ambil itu apa? Dari situ aku kembali ke PE lagi Mas. PE. Nah, soalnya apa? Saya rasakan PE itu keuntungannya fantastis. Terus di situ aku ketemu yang namanya Mas Singo Jujudi dari Ngantru. Mas Singo Sujudi ya, Mas dari Singo. Ngantru. Mas Singo Sujudi dari bentar. Ngantru. Kok kayaknya gimana gitu ya? Dia apa istilah tentang berternak kambing kok julukannya Mas Singo itu? Ya nggak tahu, memang di akun Facebooknya di situ. Maaf ya Mas Singo ya, tapi bener kan ya ini? Ya, aku pernah ketemu sama Mas Singo Sujudi juga di situ. Terus akhirnya aku merambah, dikenalkan yang namanya senior PE seperti Mas Imam Sobirin dari Nglurup Sendang, terus Mas Adi Saputra dari Tanggung Lutan Boyolangu sini, sama Ketua PDKT Tulungagung Mas Cakra itu di Campur Darat. Yeah. Nah di situ aku dibimbing masalah teori PE, kambing PE. Nah di situ aku memang niat, akhirnya saya terjun juga ke situ. Habis dari uang yang saya jual tadi kambingnya saya jual tadi, ada modal tadi, itu saya kembangkan lagi guys. Dari 6,5. 6,5 itu tak belikan cempe dodotan lagi ke rumahnya Mas Singo Sujudi yang tadi saya beli sebut. dari Mas Singo ya. Itu kalau nggak salah 32 atau berapa ya, 3.200.000 guys. Itu dapat 2 ekor dodotan. Nah, ada 2 ekor dodotan di situ. Terus sisanya tak belikan lagi jantan Jemoko itu dari Mas Riki di Bandung. Desanya lupa saya. Mas Riki Bandung itu apa Jemoko ya? PE Jemoko. Juga. Semua PE. Itu harga? PE. Kalau nggak salah nggak dari sana 3.500.000. 3.500.000 sama 32 berarti 32 ya benar. Berarti 67. Lah uangmu 6,5 ya Mas? Nah, tadi kan ada sisa dari opah ojek juga Mas. Oh iya. Jadi kan saya bilang dari untuk rotasi keuangan saya itu dari kambing ya memang ke kambing. Nah, gitu loh. Dari sisa ojek saya kasihkan ke situ 6.700.000. Berarti saya kan ada 4 ekor. Nah, terus itu jenisnya kan yang satu kepala merah, yang 4 tadi yang 3 tadi kan dodotan PE. Nah itu tadi perjalanan istilahnya peternakan saya mulai modal 1.900.000 ke sekian bulan. Nah habis itu saya terjun ke PE terus guys. Saya dibimbing sama senior terus akhirnya saya terjun ke PE.
bermain PE terus berarti bermain kambing PE. Memang saya tujuannya meningkatkan kualitas kambing saya. Nah, di situ juga ada celah waktu itu boomingnya yang namanya kambing. Nah, gitu. Terus habis itu aku bermain di PE, keuntungan fantastis. Kalau nggak salah kurun waktu perjalanan hampir 1 tahun. Hampir satu tahun aku bisa beli calon indukan dari Mas Imam Sobirin. Dia masih kecil. Rumahnya? Lurup Sendang. Oh, Mas Imam Sobirin Lurup Sendang. Nah, bener ya? Kalau nggak salah itu 2.700.000. Nah, 2.700.000. terus habis itu aku bisa beli pejantan dari Mas Teddy Tanggung Gunung. Mas Teddy Tanggung Gunung itu pejantan apa, Mas? Itu PE ya, bisa bisa dikatakan kualitas atas kan gitu. Kualitas atas berarti bisa masuk ke kontes juga itu. Insya Allah dari punya Mas Imam Sobirin juga kualitasnya bagus memang dari sana. Itu terus akhirnya saya pelihara dengan perjalanan sekarang ini. Nah, itu tadi perjalanan saya hampir 1 tahun. Itu saya dapat calon jantan 1 dari Mas Teddy Tanggung Gunung sama punyanya Mas Imam Sobirin calon induk. Di situ memang itu apa jenisnya apa, Mas? PE juga. Ya, PE semua itu. Terus bukan itu saja, guys. Di kandang saya kalau nggak salah ada 8 ekor. Cuma 8 ekor itu bukan kualitas agak tinggi, bukan, memang ya sudah kualitas bagus, cuma ada nominalnya gitu. Berarti terus 8 ekor kambing dari Mas Teddy sama Mas Imam. 10, totalnya 10. Nah, yang dari di kandang biasa itu kan 8 ekor, satu set kandang itu kan 8 ekor Mas saya. Nah, terus saya beli Mas Imam itu kategori kecil belum saya hitung. Sama Mas Teddy ini belum saya. Berarti kan 8 plus 2 ekor itu tadi dari Mas Teddy sama Mas Imam Sobiri itu tadi. Kurun waktu 1 tahun itu kalau nggak salah saya hampir mencapai, gimana ya? Kalau saya bilang nanti dikira bohong, Mas. Saya dalam permainan ini kalau nggak salah itu ya hampir sekitar 27 juta itu dapat kok saya. 27 juta itu dalam wujud kambing yang 10 ekor itu atau 10, mungkin di luar 10 ekor situ juga. Di luar 10 ekor berarti ada sisa uang. Ada sisa uang saya, Mas. Masih ada tuh. Jadi itu perjalanan saya itu. Ya mungkin dalam kurun 1 tahun ya, Mas ya. Kurang 1 tahun. Iya, kurang. Terus perjalanan kurang 1 tahun ini kopinya ini enggak dipersilakan minum gimana ini? Moga. Minum dulu ya, guys ya. Maaf loh ya. Enggak enak. Dari tadi kalau nggak diingatkan minum. Boleh, masalah uang itu wis lali sembarangnya gitu. Seger. Hampir 1 tahun itu kalau dinominalkan ke uang itu 27 juta ya. Kurang lebihnya segitu. Terus dari 1 tahun itu langkah selanjutnya itu apa yang kamu lakukan itu? Nah, di situ saya kembali dikasih masukan sama Mas Gatot Triwahyudi itu suruh beli kambing susu. Kambing susu. Kambing jenis Suson. Nah, di situ aku berniat beli kambing susu itu masih ada sisa uang juga. Saya tanya harga kambing susu itu sekitar berapa, Pak Mas, kan kayak gitu. Ya kamu yang ambil di tengah-tengah saja lah, yang kisaran 3 juta lebih karena di situ aku memacu usaha saya di kambing ini di kambing susu juga. Niatnya ke situ. Beli 3 juta itu kambing susu itu kambingnya sudah menghasilkan susu. Iya, sudah ya. Posisi datang ke rumah saya itu sudah bisa diperah. Beli di mana, Mas? Itu di Besuki apa bukan Besuki, di Buret campur. Buret campur. Ya. Buret itu termasuk campur darat. Ya, campur darat ya mungkin ya. Telaga itu, di telaga itu. Itu rumahnya Mas, kalau nggak salah akun Facebooknya Narayana di situ. Di situ aku beli ke situ, kalau nggak salah sekitar 3.500.000 kurang kok, Mas itu. Monggo sambil diminum. Terus di situ aku fungsikan juga, ternyata di situ ada hasilnya, Mas. Hasil dari susu. Nah, itu terus aku wah ini bisa mendongkrak ekonomi tentang perkambingan juga kan saya gitu. Wah, itu per liternya bisa 20.000. 20.000. Jual itu saya menghasilkan susu itu
berapa hari sekali atau berapa minggu Setiap sekali? hari, alhamdulillah aku kalau di Kerah satu hari itu nggak luput 1 liter. 1 liter berarti 20.000. Nah, dari situ aku berjalan terus tentang susu, juga ke kambing dudutan itu. Wes pokoknya tak geluti di dunia perkambingan, Mas. Kambingan. Nah, selain di situ tumbuh besar pejantan saya yang sambil tadi Mas Teddy itu berjalannya waktu. Kita singkat saja guys ya, kita nggak anu. Terus bisa juga dijadikan uang, istilahnya mencari uang. Maksudnya gimana itu? Jadikan uang? Bukan dijadikan uang sih, maksud saya itu bisa untuk mencari uang. Gitu loh, Mas. Iya. Dengan sistem jasa pajak saya. Jasa pajak itu apa? Kawin. Kawin, Gitu? Oh, ya, kawin. kawin. Itu cukup lumayan sih. Ini sudah bisa. Kalau boleh tahu Mas ya, Iya, itu iya. dari mulai pajak sampai sekarang itu kira-kira menghasilkan berapa itu si pejantan itu? Ini pejantan saya namakan Boimin, benar. Ini Boimin itu Ya, Boimin. dari Mas Teddy itu sudah menghasilkan kurang lebihnya ya 5 juta. 5 juta, fantastis. 5 juta itu kalau nggak salah. Soalnya ya dari pejantan, segi jantannya juga bagus, kualitasnya juga bagus, jadi orang dia bayar juga bisa mahal kayak gitu. Oh, Terus dari kambingnya susu itu lumayan, kalau dibelikan cemple mungkin ya jadi beberapa ekor itu. dari hasil susu Oh, itu. dari hasil susu itu gitu loh, Mas. Iya, iya. Jadi untuk keseluruhan global kambing saya ini apa ya, memang kategori kalau dijadikan uang untuk sekarang perjalanan sampai sekarang ini 2 tahun itu kurang lebihnya sekitar 60 juta, mungkin bisa lebih guys. Jadi kurun hampir 2 tahun itu awalnya modal 1,9 juta itu kalau dinominalkan sampai sekarang saat ini berarti ya jadi 60 juta ya Mas ya? 60 juta itu mungkin masih ada sisa 3 juta 4 juta lah sekarang di dompet saya. Kok Ini. bisa gitu Mas? Nah, Pak Dan nggak menyadari, para peternak kadang tidak menyadari bahwa memelihara kambing itu bukan sekedar memelihara guys, itu bisa semuanya itu diambil jadi hasil, mulai dari kotoran sampai air kencing. Nah di sini Pak Dan, kotoran kambing saya ini juga laku. Oh gitu. Iya. Terus laku berapa itu Mas? Kalau di global total itu, kalau dibelikan cemple itu mungkin jadi 3 ekor, kisaran 3.600.000. 3.600.000 itu Itu selama 2 tahun loh ya? Ya kurang lebih 2 tahun, mungkin tidak sampai 2 tahun mungkin yang. Terus air kencingnya itu kalau di rumah saya itu 25 liter itu laku 50.000. Air kencingnya? Air kencingnya. Itu udah panen berapa Ya itu. liter itu? Maka dari itu, ini yang biasanya yang tidak bisa disadari dengan para peternak. Kadang kohenya atau kotorannya itu disempahkan kemana, Jadi kemana gitu. seperti anu Mas ya, ibaratnya kita itu ternak kambing itu seperti menanam pohon kelapa. Kan Betul, semua dari pohon kelapa itu kan bisa dimanfaatkan. Iya, betul, Mulai betul. dari daunnya, batangnya, buahnya, bahkan serabutnya kelapa itu kan juga dimanfaatkan. Betul sekali. Sama Mas. seperti kambing, kotoran air kencingnya juga ya. Iya, iya betul. Hmm. Sebab itu saya sendiri tidak berhenti di dalam dunia perkambingan itu ya seperti ini Mas. Semuanya itu bisa difungsikan, bisa digunakan gitu loh. Termasuk itu tadi kotoran, air kencing pun juga jadi nominal uang guys kalau di rumah saya itu. Jadi uang 60 juta tadi Pak, plus hasil penjualan dari kotoran kambing itu kalau di global dinominalkan uang, terus dibelikan kambing jenis Bligon yang harga 1.100.000 itu 1.100.000. itu kira-kira dapat berapa ekor Pak? 60 juta lebih dibelikan kambing harga 1.100.000. Ya 50 ekor kambing lebih Mas. Nah, Oh iya. di situ kesimpulannya Iya, apa iya. saya salah di video awal saya itu menuliskan modal kurang dari 2 juta, kurun waktu 2 tahun jadi 50 ekor. Yo
Ya nggak salah juga sih. Nah, di situ guys, kesimpulannya di situ. Oh, jadi gini ya. Saya bisa menarik kesimpulan. Jadi dari menurut keterangannya Mas Uut tadi, dari awal sampai akhir, Mas Uut itu dalam usaha itu tidak hanya mengembangkan istilahnya peternakan saja, tapi mungkin karena beban dari hutang mertuanya itu, dia itu berusaha mencari sampingan. Seperti apa? Contohnya tadi jadi ojek online, taksi oren. Ya, taksi terus oren. Dari pemajikan atau sewa kawin ya, sewa kawin kambing jantan, susu. Dari hasil susu, bahkan dari kotoran kambing itu juga dimanfaatkan jadikan uang. Wah, saya ndak habis pikir, kok bisa ya punya pikiran kayak gitu itu. Ya, saya melihat dari kanan kiri saya yang memelihara kambing itu kurang efisien. Ya gitu loh Mas. Ini bisa digunakan, kenapa nggak digunakan kayak gitu? Iya. Makanya saya jadi ingat guys, dulu itu kan para nabi, bahkan Rasulullah itu kan sering mengembalakan domba atau kambing. Karena apa? Binatang kambing itu adalah binatang yang membawa berkah, dan itu juga salah satunya ada di surga. Makanya itu. Ya begitulah Pak Dan. Ya udah guys, itu klarifikasi Pak Dan, karena Pak Dan itu apa ya, penasaran kok bisa ya modal kurang 2 juta dalam waktu 2 tahun itu kok bisa jadi 50 ekor kambing. Setelah saya tanyakan dan kita bincang-bincang, akhirnya ceritanya ya seperti itu ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa di dalam usaha itu kita jangan hanya istilahnya kalau usaha kambing jangan hanya memelihara saja, tapi harus bisa mencari celah-celah bagaimana usaha kita itu bisa berkembang. Contohnya seperti Kang Uut ini. Oke, sekian dari Pak Dan, ngobrol-ngobrol sama Kang Uut ya. Kang Uut mungkin ada pesan. Oke, terima kasih Pak Dan sebelumnya ya. Saya jenengan sudah mendampingi saya, klarifikasi, jenengan mengajukan pertanyaan, wakil dari pemirsa video saya. Gini guys, dalam usaha itu satu, perlu ketekunan, keyakinan, dan jangan lupa berdoa, ikhtiar. Apapun bentuk rezeki kita itu wajib kita syukuri, sekecil apapun, sebesar apapun kita syukuri. Oke, jangan lupa saksikan terus, ikuti channel Kang Uut, like, subscribe, atau share. Mungkin ini bisa berguna untuk para peternak-peternak lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video Kang Uut berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kemarin ini produksi sing tak tuku Mas sampean wah puas dari itu bukti dari suatu kualitas saya. 3 ekor berapa guys? 10.500.000 beli di Kang